Ivon. Iya, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas join di meditasi gratitude barusan. Dan kemudian ini ada acara spesial sekali dari Ivon Rustadi. Wah, Ivon Rustadi ini, Ibu Ivon Rustadi ini luar biasa ilmunya, banyak sekali, dan dia mengambil, ternyata dia juga belajar kosmetologi. Dia akan men-sharingkan Share Our Beauty. Dia ini ternyata belajar kosmetologi itu sampai ke Amerika. Ya, di Amerika Beauty Institute. Wah, luar biasa ya. Mari kita sambut Ivon. Mana Ivon? Apakah sudah siap? Mana Ivon? Oh, sudah dia. Itunya Ivon. Mic-nya dinyalain. Iya. Wih. Halo. Iya, udah dandan. Udah dong. Pagi, cantik banget pagi ini. Ini apa ya? Cantik banget. Marilah kita sambit. Kita sambut. Sambit. Gimana Ivon? Ini dandannya juga dari tadi. Selamat pagi, Ci Ivon. Iya, tunggu nih. Kalau dengar kalau judul. dengar kosmetologi itu kayak semacam kayak ilmu kosmetik. Apakah cuma kayak begitu aja? Tapi kalau dari judulnya Ivon maunya share our beauty gitu loh. Jadi bukan cantik Inner itu bukan beauty. hanya sekedar dari kosmetik ya, Bu Ivon ya. Inner beauty. Gimana Bu Ivon? Bisa men-sharing kan? Ivon. Ilmu kosmetologi itu it's about the beauty. So, jadi tentang kecantikan. Jadi kosmetologi itu jadi ilmunya kalau orang profesionalnya kosmetologis gitu. Jadi kita belajar tentang kecantikan, bagaimana mempercantik diri yang sudah Tuhan berikan kepada setiap orang. Makanya saya judulnya Our Beauty gitu loh. Jadi setiap orang tuh memiliki beauty yang di dalam dirinya yang tidak digali gitu. Tidak digali dan tidak dirawat dan tidak ditonjolkan. Nah, jadi kosmetologis ini kayak kalau itu interior designer ya. Kalau kayak arsitek tuh ada arsitek, ada interior designer. Nah, kosmetologis ini interior designernya. Bisa mempercantik, bisa juga merawat gitu. Jadi ada beberapa sih ya tentang kecantikan yang teman-teman tahu nih. Apa sih kalau kita mau merasa cantik, apa yang harus kita tampilkan? Boleh interaktif sih. Apa misalnya? Tidak marah. Senyum. Senyum. Kulitnya sehat, gak jerawatan. Oke. Ya. Itu kita udah dipercantik dari dalam ya oleh Ko Abe. Kita punya mindset, kita punya itu inner beauty. Kita punya mindset, kita punya soul-nya, semuanya udah dibekalin sama Ko Abe dan Pak Indra dan Ibu Koi dan banyak belajar dari Ibu Yuli. Kita udah banyak dengar ya. Jadi kita punya inner beauty udah terlengkapi. Saya hanya menambahkan outer beauty-nya. Nah, outer beauty-nya adalah yang terlihat dari luar. Nah, terlihat dari luar adalah kita punya rambut, ya. Terus kita punya skin. Nah, kita punya, kalau kayak nails kita nih, ngebayangin kalau rambut kita tidak tata, kita tidak styling, apa jadinya rambut kita growing, kita enggak ada stylingnya. Nah, itu kita harus bisa styling. Nah, tugasnya si kosmetologis ini yang bikin mempercantik. Setiap orang tuh bisa cantik gitu, tapi dia mau nggak mempercantik. Nah, itu. Nah, sebelum saya menjadi kosmetologis yang profesional, itu saya belajar banyak
tentang ya tentang anatomi tubuh, struktur tubuh kita. Nah, terus belajar tentang fisiologis, nah tentang apa organ-organ tubuh fungsinya gitu. Jadi belajar psikologinya juga gitu, belajar life skill-nya juga, belajar skin tentang kulit. Nah, struktur kulit itu ada beberapa lapis gitu. Jadi kenapa kulit bisa bisa berkembangnya buruk, bisa menjadi skin cancer, bisa jadi jerawatan atau bisa jadi timbul apa iritasi. Nah, itu penyebab-penyebabnya tuh aku harus pelajarin. Jadi sebagai kosmetologis itu kita harus sebelum klien datang kita harus bisa menganalisa dia punya kondisi skinnya gitu. Kalau kondisi skinnya sekarang bermasalah, kita nggak bisa servis gitu. Jadi kita harus belajar tentang skin structure dan juga bagaimana menutrisi skin. Nah, kita sebagai kosmetologis ini advisor. Advisor, dia merawatnya udah bagus belum nih? Kita akan kasih tips merawatnya. Nah, untuk skin seperti apa? Nah, terus untuk rambut supaya nggak rontok nih. Nah, kita rawatnya seperti apa? Kenapa rambut bisa rontok? Jadi kita harus ada ilmu seperti itu, berarti kita layak untuk menjadi kosmetologis sebagai advisor kecantikan. Kalau di luar negeri ya, kalau di luar, kalau di sini kan enggak ya. Kalau di sini tuh kita ke salon-salon kayak ini kan mereka kan ilmu didasarinya nggak terlalu dalam gitu. Asal bisa cuci blow udah gitu. Padahal banyak faktor yang harus diperhatikan tentang pencucian, tentang chemical shampoo, tentang krim-krim yang dipakai nanti kepada klien. Nah, itu semua chemical efek itu kita harus pelajarin. Dia ada impact-nya gitu. Nah, terus alat-alat electricity kita juga pelajarin ini bisa bisa mempengaruhi kita punya nervous system-nya kayak gimana gitu. Jadi banyak yang harus kita pelajari sebagai guidance kita, sebagai pedoman kita pada saat kita ke analisa assessment the client gitu. Jadi nggak langsung kayak gimana gitu. Jadi di situ kita banyak banget pelajarannya ya tentang bakteri, tentang nutrition. Nah, orang kalau yang sangat bermasalah dengan kulit itu dia harus pergi ke dermatologis. Kalau kosmetologis itu tidak mengobati gitu. Kosmetologis itu hanya melayani klien yang has a normal. Normal itu keadaan normal, skinnya normal, keadaan kulit kepala normal, kukunya juga normal. Kuku itu juga banyak masalah kalau kita mau tahu. Nah, kenapa bisa ada masalah di kuku? Karena infection, karena genetik, karena apa gitu. Jadi banyak sih. Jadi kalau kita mau peduli outer beauty-nya, kita punya kecantikan dari luar, bagaimana harus maintain-nya? Nah, itu pertanyaannya. Nah, maintain-nya itu kita harus untuk skin misalnya nih, saya fokusin untuk skin. Nah, kalau untuk skin itu dia punya selnya kan grow ya. Kita punya ini skin ini ada beberapa lapis gitu. Jadi ada lapisan paling depan dan dalam. Dan ini skin ini kayak pohon, dia bisa ada sel matinya, itu harus di remove. Jadi harus di remove that selnya itu nanti dia growing a new cell gitu. Ya, tapi kan kita nggak paham ya. Jadi kita tuh kalau misalnya mau have a beautiful skin ya konsul kepada kosmetologis gitu. Dan untuk maintenance-nya, nah untuk remove-nya bagaimana nih dead skin? Ada sebum, ada komedo misalnya. Terus ada wrinkle, ada itu penyebabnya apa gitu. Nah, itu semua ada impact dari kita punya, ada external environmental, ada internal environmental juga.
Jadi kalau dari luar adalah misalnya dari matahari gitu ya. Terlalu lama kejemur itu merusak kolagen yang ada di kulit kita. Kalau kita terlalu lama di paparan matahari gitu. Berapa lama ada jangka waktunya? Biasanya yang sehat buat kulit muka. Kalau matahari itu kalau kita mau absorb, kita punya kalsium, kita punya bantuan vitamin D3 dari matahari, itu untuk absorb kita punya kalsium ke tulang kan sebenarnya. Itu cukup 5 menit. Oh, cukup 5 menit saja ya. Oke. Tapi kalau misalnya yang COVID kayak gini 5 menit juga, apa itu beda kasus kali? 5 menit aja sampai 10 menit aja kita bisa absorb di D3-nya tuh 10.000 EU gitu. Itu tapi harus pakai sunblock nggak waktu kita absorb itu? Enggak. Kalau menurut kalau mau absorb ke dalam itu jangan pakai sunblock. Kalau sunblock kan udah prevent. Tapi kalau kita lama ya kita tujuannya apa dulu? Oke, siap. Jam berapa, Bu Ivon, yang tepat? Kalau ya orang ada yang ada yang bilang dokter, ada yang bilang, ada yang berpendapat jam 10, jam 12. Tapi yang bagus lagi jam 12 pada saat kita berjemur, bayangannya nggak ada. Jadi kita tuh bayangan nggak ada, kita 5 menit aja begitu skin tone kita colornya udah merah, kita cepet udah masuk. Dia udah masuk 10.000 EU. Sedangkan vitamin kan cuma 1.000 ya. Vitamin EU ada nggak yang 5.000 ada, yang 10.000 ada. Cuman jarang di Indonesia itu 10.000 katanya. Nah, jadi untuk dapat skin tone yang bagus, itu kita ada responsibelnya. Apa yang kita makan juga itu mempengaruhi pertumbuhan kulit di luar gitu. Jadi misalnya kita punya organ tubuh ada sih 6 yang utama gitu. Misalnya kayak jantung. Jantung kan fungsinya mengedarkan sel darah gitu. Nah, itu harus lancar. Itu membantu pertumbuhan sel gitu, memperbaiki sel juga, mempercepat gitu. Terus kalau paru-paru itu mendistribusi oksigen. Nah, oksigennya itu kalau paru-parunya tidak terganggu, dia akan mendistribusikannya baik gitu. Nah, kalau misalnya ginjal untuk apa? Untuk kita water, jadi untuk penyaringan air dan sampah-sampahnya sama dia dibuang gitu. Nah, apalagi misalnya pankreas, liver. Nah, liver itu tuh untuk membersihkan toksin-toksin yang masuk sama dia, dibantu bersihin gitu. Jadi ada juga usus pencernaan dan usus itu juga harus bersih gitu. Jadi banyak faktor untuk mendapatkan maka kalau orang yang pintar gitu ya, orang yang udah ngerti, begitu ngelihat kulit mukanya itu udah tahu penyakit di dalamnya apa. Bisa terlihat gitu. Dari muka itu, dari kulit colornya sama skin tone-nya bisa terlihat. Oh, kalau kurang minum aja, kita punya skin tone-nya itu dry skin. Jadi kita kering kulitnya. Jadi bibirnya kering, kulit kaki kering. Nah, kita berarti dehidrasi. Begitu dehidrasi, bukan hanya kulit yang rusak, organ tubuh pun ikut rusak. Kalau dehidrasi misalnya bagian ginjal, bagian apa, ada impact-nya gitu. Jadi, nah, kosmetologi ini hanya belajar, enggak sampai dalam, treatmentnya, medicationnya enggak. Kita hanya sekedar knowledge. Kalau kita ada knowledge Kalau perawatan dipelajari dong ya, Bu Ivoni? Dipelajarin. Perawatannya misalnya kalau untuk kulit mau dirawat, kita harus butuh apa nih? 1, butuh karbohidrat. 2, vitamin. 3, mineral. 4, misalnya protein. 5, apa lagi ya? 5 itu karbohidrat, ini ya sayur. Pola makannya yang tentu
makanan yang bergizi juga ya, jadi bervariasi gitu. Jadi ada 6 sih, ntar saya share ya. Nggak hafal semua, tapi kira-kira yang terutama protein sih sama water. Water itu cukup water karena tubuh kita ini konten 70% tuh air gitu. Jadi begitu kurang air kayak pohon nggak cukup air, ada bagian part-partnya kering gitu. Jadi kering tuh kelihatan dari bibirnya kering, oh dehidrasi kurang. Oh, terus udah gitu kurang kenyal, oh kurang vitamin. Nah, vitamin Bu Yvonne, kalau misalnya kolagen di kulit itu ada produksi sampai umur tertentu ya, terus nggak diproduksi lagi, itu benar atau gimana? Sel itu regrow-nya cepat di usia 15 sampai 30. 15 sampai 30, oke. Terus kolagen itu pasti masih berproduksi ya. Kalau di Terus atas itu dia slow growing. slow. Ya, slow. 40 berhenti atau gimana? Enggak berhenti sih. Kita selalu kalau kita rusak kan kita kan makanya perlu perawatan, perlu moisturizer supaya dia tuh keep maintain the collagennya. Sama apa yang kita makan juga gitu. Terus kemudian kalau skincare, sekarang kan banyak skincare yang alami. Skincare yang alami itu apakah lebih baik atau gimana? Atau yang chemical juga sebetulnya baik? Atau yang organik lebih baik atau gimana? Kalau menurut Bu Yvonne? Kalau skincare yang kalau alami lebih baik dari kita konsumsi. Itu lebih bagus, dan dari luar itu kalau bisa ya alami juga gitu. Alami dalam arti misalnya kita mau maskeran apa, timun, kita potong-potong timun di mata gitu. Terus misalnya lemon, kita peres lemon. Nah, kita iniin vitamin C gitu. Oke. Itu lebih baik kalau misalnya kayak begitu yang benar dari buahnya atau dari udah racikan, maksudnya udah jadi produk gitu. Misalkan ada banyak kan skincare dari timun, skincare dari bengkoang atau apa. Nah, itu lebih baik gimana? Lebih baik buahnya atau lebih baik buahnya kali ya atau gimana, Bu Yvonne? Iya, direct impact. Kalau buah itu kan memang udah emang kontennya kan vitamin. Kalau mau nggak repot ya beli yang udah jadi gitu kan, in the tube gitu kan. Jadi kalau yang itu kan mesti potong, mesti apa gitu kan. Oh iya. Ya, jadi kalau mau simple ya beli, cuman agak mahal. Tapi kalau mau naturally ya kita harus fungsi bangkuang apa, fungsi timun apa, fungsi madu apa, itu ada sih gitu. Jadi kita bisa kekurangannya di mana nih gitu. Jadi kita penuhin vitamin yang dibutuhkan kulit ini nih. Oh, water, protein. Oh, kita diet nih. Begitu diet protein kita, kolagen kita agak menurun dia. Nggak gemuk-gemuk. Jadi agak peot jadinya. Jadi terjadinya keriput itu asal mulanya juga karena kita kurang konsumsi protein yang cukup, air yang cukup, vitamin yang cukup. Itu akan terjadi. Tapi ada beberapa faktor sih terjadinya keriput itu karena kita gravitasi, kan kita kan begini turun nih. Pasti kita ke bawah jadi ininya. Jadi dia semua turun, mata turun, nanti makin tua makin turun gitu. Gravitasi. Kedua karena facial expression. Kita misalnya senyum terlalu lebar atau kayak misalnya kayak beberapa kita tokoh kita tahu ya jidatnya keriput banyak, karena dia expression-nya terlalu sering. Gitu. Jadi bisa karena ekspresinya ya, oke. Karena terlalu lebar nggak boleh ketawanya. Kalau mau menjaga garis-garis apa tuh smiling line ini, kalau orang yang terlalu terbahak-bahak ini smiling line-nya dalam. Oh ya, soal kulit wajah kadang-kadang ada ya, dalam arti kata yang cerita makin diperhatikan, makin dibersihkan, jadi terlalu bersih malah jadi akhirnya bisa malah jerawatnya lebih timbul ya, dibandingkan biasanya ya dibersihkan biasa aja. Terus akhirnya ada seseorang yang bilang ke saya, oh
agak lebih bersih nih sekarang, diperhatikan gitu pakai apa gitu. Malah jadi lebih timbul jerawat. Itu bisa seperti itu ya Bu Ivon, atau penjelasannya gimana ya? Oh enggak sih, jerawat acne itu jerawat itu berasal dari hormon, alergi makanan. Tapi kalau cleaning itu enggak, bukan, memang dia udah ada di dalam. Dia keluar begitu di touch itu dia keluar dia. Trigger dia keluar gitu. Tapi memang udah waktunya dia keluar gitu. Oh gitu. Mm-mm. Bukan karena terlalu bersih akhirnya jadi kotor dikit, jadi jerawat gitu, jadi antibody apa ya, tanda kutip antibody kulit wajahnya berkurang, nggak kayak begitu ya? Enggak, kerjanya bukan seperti itu. Jadi Oh. efeknya dari pola makan justru harus bersih muka itu. Kalau nggak bersih itu kan acne itu jerawat itu kan kok isinya tuh banyak bakteri juga di dalamnya. Karena pembersihan kurang bisa jadi bakteri atau Iya. sensitif terhadap makanan. Kalau kayak komedo gitu, setiap orang kan pasti punya. Komedo itu kan pori-pori yang gede ya, kayak seperti itu. Nah, cara menghilangkan secara alaminya atau apa yang harus dilakukan, atau kadang-kadang kan pertanyaannya, apakah facial itu orang bilang, oh kalau facial itu malah nantinya jangka panjangnya nggak bagus. Apa malah harus facial kali-kali atau apa? Itu gimana Bu Ivon? Komedo itu sumbernya dari lemak yang karena kering kulit kita, lemak itu dia stay, dia menetap di pori-pori dan kita diemin sehingga jadi hitam kan, jadi teroksidasi jadi hitam. Jadi dia mengeram selama-lama. Nah itu karena pembersihan juga, ya kan? Pembersihan yang kurang hygiene, kurang bersih. Nah itu terjadilah komedo. Dan pembersihannya kita bisa dengan cara yang ada sebum krim atau kita mau pencet juga boleh, tapi kita harus pakai toner kayak gitu. Jadi ya pembersihan itu penting juga. Sama itu terjadinya pola makan yang terlalu berlebihan lemak gitu juga bisa, misalnya ya terlalu kering, terlalu banyak di paparan matahari dia hingga mengering, bisa di kulit luarnya mengering, nah, lemaknya sehingga jadi jadi kering, jadi bisa keras gitu. Itu sebum jadi komedo akhirnya. Tapi komedo kan ada katanya ada dua ya, komedo hitam sama komedo putih gitu ya. Ya, bedanya apa? Warnanya. Kalau hitam yang udah teroksidasi. Kalau yang hitam udah Oksidasi. Oh. Terus kita kalau pencetin sendiri gitu boleh aja, pakai tangan kayak gitu boleh. Boleh. Oke. Bisa juga gini, kalau mau ya pakai krim yang ada tuh Biore tuh ada kan, pakai apa yang kayak gini di plastik gitu. Oh, Biore Porpack. Nah, komedo Yinjang. iya. Kalau mengenai skin itu paling menarik sebenarnya ya, tapi tanggung jawab kita adalah memeliharanya dari dalam, yang terutama sih dari dalam. Kalau organ di dalam rusak, misalnya jantung kita tidak berjalan dengan baik, paru-paru tidak berjalan dengan baik, nah, itu mempengaruhi ke skin kita punya skin. Oh, ke skin juga ya, oke. Iya. Skin sama rambut, pertumbuhan rambut sama kuku sama semua deh. Jadi kelihatan gitu loh. Yang outer semua ini kelihatan dari kelopak mata ini semua semua kelihatan. Jadi ada yang tidak sehat dari mata, dari kulit itu kelihatan. Kalau misalnya livernya atau ginjalnya yang bermasalah, dia banyak flek-flek hitam. Nah, kalau paru-parunya bermasalah, misalnya dia perokok atau apa, nah itu bikin itu kan namanya polusi dari luar kan, dari luar dan ke dalam juga. Itu mempengaruhi skin karena
kulitnya ini nggak bisa growing, nggak bisa nafas dengan baik gitu karena paparan asap rokok misalnya. Terus ada lagi alkoholik, orang yang suka minum alkohol. Nah itu dia mendehidrasikan tubuhnya dia, jadi organ-organnya rusak sehingga juga ke skin tone-nya ini juga pengaruh. Jadi tanggung jawab kita tuh innernya dipelihara, outernya akan ada hasil di luarnya. Ya, Bu Ivon, kalau perawatan kulit misalnya yang minimal gitu ya, yang kita coba yang baik cewek apapun cowok, sebetulnya yang minimal yang harus dilakukan itu apa? Misalnya perawatan kulit, terutama wajah atau apa dalam keseharian itu harusnya apa, Bu Ivon? Minimalnya, bagi cowok juga gitu misalnya. Bagi cowok, dari luar dulu ya. Dari luar itu setiap hari harus ada namanya cleansing gitu. Oke. Cleansing ini penting, terus sama moisturizing. Karena Oh, cowok juga? Cowok juga moisturizing. Oh. Nah, cleansing karena kalau nggak di moisturizing dianya mengering gitu. Fine line-nya ini garis-garis halus. Oh. Terus ada yang bilang kalau cuci muka itu yang pakai sabun itu sebaiknya hanya 2 kali sehari, pagi sama malam. Betul begitu? Yang siang berarti nggak usah cuci muka atau cuci muka pakai air doang? Tergantung, kalau habis pergi enggak gitu. Kalau di luar kan banyak debu, banyak apa, itu bakteri akan nempel di kulit kan sini. Oh, itu harus pakai sabun juga ya kalau pergi dari luar ya? Iya, jadi ada sabun namanya apa sih? Ada antibiotik sabun juga ada gitu. Jadi tergantung, kalau terlalu kotor ya harus pakai sabun, kalau enggak pakai watering remove juga ada. Kalau saya sih pakainya Bioderm. Oke. Bioderm terus apa lagi? Air, ada kandungan airnya jadi tidak membantu mengering. Kalau sabun kan keringin ya, keringin. Tapi agak mahal sih Bioderm. Iya. Ya, perawatan minimal apa lagi? Misalnya juga bisa dilakukan cowok gitu misalnya. Jadi kalau oral apa yang kita makan ya. Nah, oral itu kita butuh vitamin A. Vitamin nah, bukan E. E juga, tapi A itu yang paling cepat untuk regrow the cells. Loh, A itu bukan buat mata? A itu beta karotin kayak wortel, ada di wortel, brokoli sama itu paling perbaikan sel. Maka kan ada yang bilang, oh dia makan wortel banyak deh, ini bisa cegah kanker gitu kan. Nah itu karena kalau kanker itu kan sebenarnya perusakan sel DNA-nya rusak. Nah kalau beta karotin kalau kayak itu kan dia mempercepat pertumbuhan sel, menormalisasi sel gitu. Kalau C kan juga antioksidan, membantu recovery sel-sel yang itu atau meregrow gitu yang rusak sama dia di recovery. Maka kalau selnya udah terlalu lama nggak ada antioksidan dan ininya vitaminnya support dia untuk dia perbaiki recovery, ya makin rusak akhirnya selnya itu ya growing sembarangan, merusak ADN ini, rusak gitu. Jadi prevensinya ya itu begitu. Jadi kalau nggak dijaga itu ya begitu. Yang tadi vitamin itu kontennya yang E, C, A sama D3. 4 itu ya. Iya. Iya, lanjut yang perawatan minimal ya yang bisa juga dilakukan cowok gitu kan. Dibilang moisturizer. Moisturizer itu mah pelembab sama nggak sih? Sorry, agak newbie. Sama moisturizer sama sunscreen. Kalau misalnya ke matahari, misalnya ke ini, kita pakai sunscreen. Oh, sunscreen sama sunblock sama nggak? Sama. Oh, sama. Tapi katanya keseharian walaupun kita nggak kena matahari, kayak sunblock itu harus dipakai ya, terutama kalau di ruangan ber-AC. Bener nggak sih? Apa saya salah?
Kalau di ruangan AC, Nanti. di ruangan AC itu kan kita kan terdehidrasi. Iya. Jadi kita boleh prevention karena lighting bisa juga. Kompor itu kan panas, heat ada heatnya. Nah itu merusak juga efek gitu. Jadi, Oh, harus pakai apa pelembab kalau kayak begitu? lembab dan kalau bisa sunscreen boleh. Oh gitu. Nah kalau misalnya mau lebih jauh lagi mesti ada weekly maintenance. Ya, Apa tuh weekly maintenance? Oh, maskeran. atau apa. Nah, cowok yang di sini di Indo mah kurang mau care about the skin gitu ya. Padahal performance dia juga kan nggak bagus gitu. Kalau performance skinnya kurang bagus kan kurang pede. Gitu. Masker itu kan ada yang koral juga ya. Apa sih koral atau apa ya? Saya lupa. Yang pakai bahan koral katanya bagus ya. Iya macam aloe vera ada macam-macam. Ada yang tergantung masalahnya apa. Oh, beda-beda juga. Tipe skinnya ada beberapa, ada oily, dry, atau apa nih combination. Nah, kalau yang dry perlunya boosterinnya yang apa kolagen sama apa gitu. Kalau misalnya dia jerawatan harus body boosternya pakai apa gitu. Jadi different skin, different application. Jadi Oke, siap. itu berbeda-beda. Jadi kita harus mengenal kita punya kulit seperti apa kita punya kulit. Nah, kita beli produknya kita sesuaiin gitu supaya kebutuhan kulitnya terpenuhi. Gitu. Kayak suntik vitamin C gitu bisa ya untuk ini kulit, bikin kulit lebih glowing, kayak begitu. Ya kalau menurut itu kan bisa tuh ya, udah banyak bukti orang suntik vitamin C ya. Nah, tapi itu bisa impact ke ginjal juga sih ya. Kalau bisa ya naturally aja lah. Oke. Kalau natural memang kita genetiknya kita skin tone-nya nih colornya agak coklat gitu, agak apa nggak putih banget gitu. Ya udah terima apa adanya lah, bersyukur kita tuh ada skin. Sebenarnya skin ini Tuhan ciptainnya amazing banget nih. Skin kita ini waterproof kan. Kalau kita kena hujan mana masuk ke dalam, ini waterproof kan. Oke. Jadi kita makanya kita kalau ada hujan nggak usah takut juga karena waterproof. Jadi kalau misalnya kehujanan juga sebetulnya nggak usah takut, oh air hujannya masuk di kepala gitu, harusnya enggak ya? Nggak usah takut. Dia waterproof kok. Jadi kulit kita coba kita mandi nggak masuk ke dalam kan waterproof. Jadi skin itu tujuannya proteksi kita punya organ yang di dalam gitu. Nah skin ini mau nggak kita jaga dan kita rawat? Kita sebenarnya bukan yang mau nggak mau, bertanggung jawab menjaganya. Jangan sampai ada kena skin disease, penyakit kulit. Nah, penyakit itu dari kalau udah kena skin cancer itu bahaya. Nah skin cancer itu penyebabnya apa? Nah itu dari kelamaan berjemur, dikurangi. Kalau misalnya serum itu apa sih? Maksudnya serum buat kulit wajah, serum itu apa sih? Nggak ngerti diriku, Bu Ivon. Booster vitamin aja. Oh, booster vitamin. Jadi, booster, jadi serum itu lebih concentrate. Oh, lebih concentrate. Pakainya dioles kayak begitu? Iya, dioles aja di bagian yang gitu. Oh. Tapi saya lihat iklan-iklan ada yang serum kayak dramatis banget gitu, dari agak bopeng-bopeng dipakein serum terus langsung mulus kayak gitu. Itu bener nggak sih? Atau malah bahaya? Apa terlalu kimia terus akhirnya malah jangka panjangnya ngerusak kulit? Ya sekarang teknologi untuk facial treatment itu kan canggih-canggih. Ada yang begini, ada yang begini, dia bisa chemical reaction gitu kan, jadi dia membooster skin grow cell-nya secara masif gitu, secara paksa atau secara apa ya. Ya memang kalau misalnya kita beli satu produk, kita harus pelajarin itu
terbuat dari apa gitu kan, Hmm. efeknya apa, long termnya ya. Short termnya bagus nih misalnya. Kayak orang kan ada filler, ada apa kan, misalnya keriput, oh suntik aja. Nah, filler kan mengisikan ini mengisi jadi yang kempes-kempes di kolagen. Nah, impact-nya ada nggak long termnya? Nah, terkontaminasi dengan terus ada bakteria yang masuk nggak gitu. Jadi kita mau kalau kita mau safety, ya kita kalau menurut saya sih lebih baik sih play safe gitu aja. Jadi kita jangan terlalu apa gimana. Tapi memang ada alat-alat yang memang men-trigger. Dia misalnya kayak ada getaran, ada apa, cahaya, dia men-trigger, membooster kita punya skin stimulate, dia punya merangsang, kayak dia akan grow-nya lebih cepat atau apa vitamin. Oh, iya. Jadi memang teknologi itu berkembang. Jadi kalau orang yang mau instan ya begitu, tapi kalau kayak mahal kan biayanya. Tapi kalau kita orang-orang biasa, kita maintain aja sehari-hari gitu. Iya. Bu Yvonne, kandungan-kandungan apa yang terutama yang bahaya yang kita harus perhatikan, yang harusnya nggak boleh ada di sampo, tapi kebanyakan kadang-kadang di sampo atau di sabun atau di kosmetik yang harus kita hindari gitu loh. Maksudnya, misalnya saya dengarkan kalau kosmetik dulu-dulu ada yang pakai merkuri ya, sedangkan merkuri itu nggak bagus. Nah, kalau misalnya sabun apa, kalau sampo apa yang kita perlu jeli. Padahal ternyata kandungan itu biasanya ada di sampo-sampo umum biasanya. Bu Yvonne ada tahu seperti itu nggak? Kalau tips saya sih kalau mengenai krim kita beli yang organik, sampo yang organik kalau bisa gitu. Kalau yang organik kan lebih safe gitu ya. Nah, lebih natural, lebih nggak ada chemical content gitu. Nggak ada unsur kimianya gitu yang mentransform kita punya kulit. Nah, untuk shampoo sih lebih baik pH-nya yang diperhatikan, pH-nya. Kalau pH-nya Oh, pH-nya. pH-nya yang bagus berapa? Ada tulisannya ya biasanya? Ya tinggi lah 8 kayak gitu. Nah, kalau saya sih saranin shampoo apa tuh Swital yang untuk bayi itu yang siri apa seledri atau apa tuh itu. Nah, shampoo itu bisa bagus juga tuh buat Kasen. Kasen, sampo Kasen atau Johnson. Yang buat bayi itu kan ada seledri, ada kemih. Switzal ya Bu Yvonne. Switzal juga ada, Kasen juga. Oh, sampo bayi pasti lebih aman ya, Bu Yvonne ya? Iya, jadi sabun itu ada sabun yang elastin. Nah, itu Oilum. Oilum itu sabun yang bagus, Oilum. Apa tuh Oilum, nggak ngerti? Oilum ada ada brand. Mereknya Oilum. Di Indomaret ada. Dia dari minyak. Kenapa Pak Mas Jiwa? Enggak, di Indomaret ada tuh Oilum. Yang ada kolagennya kan. Iya. Bu Yvonne mau nanya, kalau kita pakai Dermapen 1 ada efek nggak buat kitanya ke pakai long term maksudnya? Itu kan masukin serum ya. Kedua, kalau rambut rontok itu karena apa ya? Sampo apa karena dari dalam ya? Itu aja sih, thank you. Kalau rambut rontok, saya jawab yang rambut rontok dulu ya. Rambut rontok itu penyebabnya ada beberapa faktor dari internal. Memang rambut ini kita ada siklus growing, ada grow, ada fall, ada replacement. Jadi dia bisa kayak pohon tuh musim gugur gitu loh. Nah, 3 tahun sekali ini dia rontok. Berapa hari sekali? 3 tahun sekali. Oh, 3 tahun sekali pasti rontoknya. Oh, rontok. Nah, tapi umurnya kurang lebih 3 tahun ya, tergantung orang kali ya. Oke. Ya, waktu kita rontok kan kaget tuh. Waduh bro, waktu rontok kok banyak amat, sehari bisa 150 helai. 100 sampai 150 helai. Itu normal kalau 100 sampai 150 helai? Itu normal.
Tapi dia Oh, iya? bisa Oh, iya. bisa regrow. Nah, pada saat regrow perlu apa nih? Itu yang kita harus perhatiin. Perlu cukup protein, jangan diet. Banyak kan dia jadi lemah pertumbuhannya, kayak pohon mah nggak dipupuk gitu kan. Nah, itu. Jadi dia replace satu pori-pori ini kan tadinya nih satu pori-pori bisa ada 3 nih. Ada Iya 3 benar. helai. Tapi kalau lemah, dia tumbuhnya jadi 1 helai, 2 hari makin lama makin tipis gitu. Oh, kalau kebanyakan lemak. Maksudnya makan yang Iya. makanan lemak itu Kalau jadi- kita blood cell-nya kurang bagus, proteinnya kurang, waternya kurang, vitamin kurang. Nah, jadi yang kita nggak penuhin ya begitu kayak pohon. Jadi dia daunnya nggak numbuh, buahnya juga nggak numbuh. Nah, rambut kita juga ada distraction, jadi tidak bertumbuh kembali sesuai dengan awal gitu. Tadinya misalnya 1 itu 3 butir, maka kenapa rambut ini dulunya tebal nih waktu masih muda, masih kecil, tebal. Begitu masuk usia ini nih rontok nih ini nih karena nggak ada maintenance-nya. Oh, ya mengenai rambut bener nggak sih? Misalnya kan, bayi dibotakin biar lebat, itu bener nggak sih kalau kayak begitu? Apa cuma sugesti atau gimana? Ya itu sebenarnya memang dia emang bisa grow. Dia jadi memang bukan dibotakin, ini memang bisa grow. Hair tonic ngefek nggak Bu Ivon? Oh iya, itu dari luar tuh kita perlu juga hair tonic. Oh, Jadi kalau kita hair tonic itu dia memboosterin dia, jadi merangsang untuk dia numbuh juga. Hair tonic penting juga. Beli yang Oke. lumayan natural misalnya itu sih ada Yomo ya, pakai Yomo. Iya pakai Yomo. Kalau kayak dulu kan ada sampo yang waktu zamannya kita, yang untuk memperpanjang rambut cepat kayak gitu, itu bagus nggak sih sebetulnya atau malah nggak bagus? Atau bagus-bagus aja atau gimana? Itu kalau kita banyak bahan-bahan yang triggernya bukan alami, ya ada efek nanti ke yang lain-lain, organ yang lain gitu. Oh gitu. Walaupun itu sampo. Oke. Iya, misalnya dia masukkan, maksudnya kalau shampoo, misalnya perpanjang sih kayaknya nggak ada tuh shampoo perpanjang bisa rambut itu memperbanyak apa gitu sih. Ya untuk trigger dia tumbuh, iya ada itu hair tonic gitu. Kalau mengenai rambut itu ada yang oral punya yang dimakan. Kalau kita pergi ke RH ya RH. Nah itu punya obat boleh dibeli kalau terlalu banyak rontok, terlalu banyak. Tapi kalau perbaiki pola makannya dan yang tadi kebutuhannya itu misalnya itu dipenuhi protein, water, vitamin, yang tadi itu 6 unsur itu ya dia akan mensupport untuk tumbuh kembali. Apa aja itu 6 unsur ya, Bu Ivon? Tadi saya udah sebut ya, karbohidrat, vitamin, water, terus protein, and then fat, ada lemak baik juga, baru 5 ya, satu laginya apa ya? Ada 6 sih, satu laginya, ntar coba saya cek lagi. Ada Mineral. Iya mineral benar. Ingatan jiwa mantep deh. Iya benar. Jadi itu. Jadi Trafet apa ya tadi? Aku pernah kursus sama ini. Trafet. Tadi trafet apa Bu Ivon? Trafet. Tadi unsur yang disebut salah satunya trafet atau apa? vitamin. Vitaminnya itu harus A, E, D3 sama E. Kak, Bu Ivon ada pertanyaan. Ada kayak uban itu bisa ditemin nggak selain cat rambut? Itu uban it is natural
secara alami kita tuh stop pigmentation-nya stop gitu. Jadi pigmentasinya berhenti memproduksi. Jadi ya udah terima aja. Oh, bukannya ada yang untuk kayak memperlambat ya sebenarnya? Kalau oke, Ya, kalau kadang kita untuk maintenance mengubah nggak bisa. Memperlambat bisa ya harusnya. kalau genetik dia nggak bisa. Tapi kalau mau maintain ya kita harus banyak makan vitamin bla bla bla. Cuman memang kayak apa ya? Memang setiap orang itu ada fase-fasenya. Kayak bayi rambut waktu lahir nggak ada rambut gitu. Jadi kita usia berapa memang gray hair gitu, stop pigmentasinya, dia stop produce gitu, berhenti. Ada masaknya itu jadi misalnya ada yang 40, ada yang 50, apalagi emang genetik dia muda-muda kok ada rambut putih gitu kan. Karena genetik. Nah, ada pertanyaan dari Ibu Ivana, selama corona kan vitamin gila-gilaan. Itu ada efek negatifnya nggak? Maksudnya, kalau misalnya kita minum beberapa vitamin secara banyak gitu, untuk mungkin ke kulit atau apa gitu ada? Vitaminnya apa dulu? Oh, ya, ya. Kalau daily vitamin yang kita harus cek juga dia kontennya dari bahan apa. Nah, itu kita yang paling safety misalnya yang apa nih? Vitamin C misalnya mereknya kita harus perhatiin juga. Terus yang basic-basic aja kalau misalnya kita minumnya sesuai yang dianjurin D3, C sama E. Untuk imun kita kan itu tuh butuhnya 3 itu. Nah, itu nggak masalah. Yang penting kita banyak minum air dan juga kadarnya nggak usah terlalu overdosis kalau untuk maintenance. Kecuali lagi saat sakit perlu booster misalnya vitamin C kalau orang cancer kan wah disuntik sekian 10.000 sekian ini gitu kan. Jadi kita normal ini aja kadarnya, jangan terlalu over. Oh makan sampai ini secukupnya aja, kayak makan secukupnya ya nggak masalah sih. Justru imunnya bagus di maintain. Ya. Nah, oke, ada pertanyaan lagi? Berarti vitamin Satu-satu D-nya dulu, paling. siapa dulu nih? Bu Ivana dulu, oke, silakan. Iya, Bu Ivana. Oh iya. Bu Ivon, berarti vitamin D itu kategorinya yang D3 yang bagus ya? Iya D3. Oh oke, thank you. Kalau saya sih kalau di Australia saya disaraninnya beli yang Austin, tapi saya di sini belinya yang Blackmore. Oh iya, aku sih yang natural plus. Boleh Dari juga. dokter juga sih, D3 ini. Boleh juga. Oke, thank you Bu Ivon. Sama-sama. Dermapen belum ya Bu Ivon ya? Kenapa? Dermapen. Dermapen itu saya kurang begitu apa sih yang coba cerita detail dikit Dermapen. Jadi dermapen itu kayak muka kita dibolong-bolong gitu sih masukin serum gitu loh. Jadi permukaan kulit kita ini di regenerasi ya bilangnya. Kurang lebih begitu sih. Ya itu teknologi yang baru-baru kayak gitu saya memang ada beberapa yang disuntik, ada yang macam-macam ya. Nah, memang tergantung kalau misalnya mau instan ya itu gitu. Tapi kalau impactnya tanyain bahannya apa yang dimasukin serumnya gitu. Ini ada natural apa kimia gitu. Kalau bahan yang asing-asing itu kan takutnya stay di dalam udah masuk kan nggak bisa keluar tuh. Ya kan? Benar, DNA ikan sih, tapi kayak nggak tahu kimianya ada apa. Iya, makanya kita harus aware. Nanti jadi kulit bersih sih kayak ikan. Ikannya ikan apa? Ikan teri. Iya. Kalau barang asing udah masuk, kalau misalnya kalau
saya dididiknya dulu ya, kita tuh jangan injek ke dalam kita punya vein gitu. Kalau bisa kita makan yang oral gitu. Jadi lebih baik yang begitu, karena kita nggak tahu dia punya ada bawa bakteri nggak, ada apa nggak, kan kita nggak tahu dia punya sterilisasinya benar nggak atau gimana kan, produksinya expired date-nya apanya semua itu resikonya is a high risk gitu ya kan. Tapi kalau kita apa-apa mau instan ya ada risiko yang cukup tinggi. Kalau menurut saya sih lebih baik kita jangan ambil, kalau saya saranin ya. Tapi kayak sharing aja sih, kayak kemarin ini aku lihat YouTube ya, dia ke dokter yang malah cukup terkenal, dokter kecantikan untuk perawatan mukanya. Tadinya mukanya sih jerawatannya dikit gitu kan, terus malah kepake ke dokter itu, padahal dokternya terkenal juga, malah jadi parah gara-gara mungkin di treatmentnya salah kali ya. Detilannya sih aku nggak tahu. Jadi kadang-kadang perlu hati-hati juga sih. Apalagi ke yang dokter yang udah ternama aja kadang-kadang ada sialnya kayak begitu. Apalagi misalnya ke yang lain-lain yang nggak belajar atau sekedar nyoba-nyoba aja gitu. iya, Gitu. karena setiap orang kan ada body resistant, ada apa namanya, dia alergi terhadap satu jenis chemical apa gitu. Makanan aja bisa alergi gitu loh ya kan. Iya. Nah, kita tuh kan nggak pernah cek, kalau orang kita kan jarang cek. Aku tuh alergi sama apa gitu kan. Kalau mau cek di sini ada kali ya, cuman mahal kali ya. Tapi kita misalnya makan ini kita bisa reactionnya misalnya makan telur, reactionnya jerawatan besokannya gitu, atau makan kacang gitu kan. Kalau masih Iya. Yvonne mau nanya nih. Ya. boleh nanya, silakan. Kan gini, ini teman-temanku yang pada kepingin berewokan itu kan beli vitamin namanya biotin sama minoxidil. Jadi biotinnya diminum, terus minoxidilnya itu diolesin ke kulit. Ada beberapa temen yang berhasil jadi brewok gitu. Padahal kan sebelumnya dia nggak berewokan, itu gimana? Nggak bewok kan? Iya, iseng itu dulu dia nggak brewok, temen gua nih. Terus dia minum biotin, terus pakai minoxidil. Itu kayak minoxidil itu kayak yang nggak tahu, kayak obat yang diolesin ke bagian yang ingin dibrewokin. Bisa trigger. Biotin itu vitamin untuk men-trigger ya. Biotin itu bisa buat kuku, bisa buat rambut, bisa men-trigger. Bisa aja, bisa menumbuhkan yang RH juga bisa. Misalnya dia punya hair tonic, olesin sini, tumbuh loh sini gitu. Hati-hati dia. Kalau kebanyakan ke sini numbuh ke muka ntar. Ntar kayak monyet malah. Kayak orang hutan. Oh, yang RH itu bagus ya buat yang botak. Oh, terus ini ada yang nanya nih, penyebab kebotakan pada laki-laki itu apa? Actually itu ada beberapa faktor. Mungkin faktor keturunan genetik, memang struktur rambutnya memang sedikit. Kedua, dia punya pola makannya. Jadi pola makannya ya kebanyakan kekurangan protein, jadi kurang cairan, sehingga dia waktu rontok dia nggak regrow, atau hormon imbalance. Oh, hormon imbalance ya. Maksudnya hormon imbalance itu gimana? Jadi, kita kekurangan hormon nggak mensupport dia punya ini gitu, nggak mensupport untuk growing gitu. Jadi ada beberapa atau pengeringan, atau ada terlalu kering ini. Jadi dia, kan kalau sebenarnya kita nggak boleh shampoo tiap hari, karena shampoo itu mengandung bikin kering kan. Jadi kimia kan. Jadi kalau cowok kan sehari 2 kali. That's why cowok lebih cepat botak daripada wanita. Soalnya berminyak. Aku kalau nggak keramas setiap hari itu rambutku
banget berminyak gitu loh. Jadi pagi keramas, sore udah berminyak lagi. Sore keramas, pagi berminyak lagi, begitu gimana? Iya, memang. Jadi ya minyak makanan Kalau lemaknya dikurangi, dulu jangan terlalu banyak. waktu kecil malah dibilang kalau keramas 2 kali seminggu ya, kalau dulu waktu kecil ya. Iya. Ya Karena kalau dulu kan samponya kan bikin rambut kasar. Kalau sekarang kan samponya kayak Rejoice tuh kan sama setiap hari juga rambut tetap halus. Iya. Oke. jadi kita serba salah sih. Sekarang apalagi corona, tiap kali pergi pulang keramas, dulu mah belum, nggak tentu keramas ya. Tapi kita kalau udah pergi memang bakteria akan ada tercemar di rambut gitu. Iya. Terus gimana dong? Ya mau nggak mau boosterin pakai vitamin, pakai hair tonic, pakai oral, minum. Oh, oke. Itu aja. Berarti minum suplemen ya, mau nggak mau. Iya. Samponya dicampur Kalau ekoenzim makan ya. Kenapa, Bu? Nah, Samponya dicampur ekoenzim. Iya, boleh. Aman jadi aman. Jadi aman. perbandingannya berapa Bu Tarin? Boleh ekoenzimnya lebih banyak kok. Karena di zaman gini ya, coba kita katanya kan nggak boleh langsung ini takut masuk mata. Mata juga harus merem kan. Jadi mendingan itu samponya sedikit, ekoenzimnya banyakan. Terus campur air. Jadi kita langsung kocor aja tuh samponya. Jadi langsung kocor, langsung gosokin. Jadi langsung Bukannya bisa aja begitu. Kalau ekoenzim cuma 1 tetes saja juga cukup sebetulnya. Tapi jangan begitu. Ini kan buat sampo. Sampo kan dicampur dengan air-air lagi nanti kan. Oh, iya. Maksudnya Biar hemat gitu. bukan soal hemat. Karena katanya nggak boleh ini, kita mata pun harus merem. Jadi mempermudah daripada siram air dulu nanti baru masukin sampo, mendingan encerin samponya sama ekoenzimnya sama air, udah tuh tinggal kocor langsung gosok kok. Jadi nggak usah disiram lagi. Jadi kan katanya takut dia terbang. Iya. Siap. Thank you Oke. masukannya Bu Tarin. Makasih. Mas Jiwo mah rambut Sama-sama. banyak kan, Mas Jiwo? Rahasianya apa? Aku suka rontok nih, rambutku mulai botak. Ini sebetulnya rambutku lebih lebat daripada sekarang. Dulu mah rambutku banyak banget. Sekarang nih sering rontok. Emang waktunya kali udah 3 Terus gampang tahun dia berminyak. rontok. Saat ini rontok ya biarinin aja, nggak apa-apa. Nanti dia replace kok. Kalau rontok itu ada sesuai umurnya nggak? Maksudnya kalau umur sekian, rontoknya sekian. Kalau umur sekian, rontoknya jadi lebih banyak kayak gitu ada ya? Ya, 35 sampai 40 pada saat yang paling krusial itu 35-40 dia banyak rontok gitu. Tapi dia regrow lagi. Jadi pada saat dia rontok ya nggak apa-apa, nggak usah khawatir, dia akan regrow. Tapi pada saat dia rontok kita perlu namanya tadi yang vitamin itu kan, kita kan perlu vitamin apa? Yang 6 itu kan. Misalnya apa tuh? Ada yang ingat nggak? Mas Iwo ingat kan tadi? Kita perlu air, protein, karbohidrat, vitamin, mineral. Ya kayaknya aku kurangnya vitamin deh. Kalau air aku minumnya banyak. Nah juga kalau misalnya secara oralnya udah diperbaiki, berarti medication dari luarnya ya mau supaya dia regrow pakai hair tonic. Hair tonic ya? Iya. Emang kegiatannya apa sih? Misalnya sering suka berenang nggak? Kena apa? Enggak, aku nggak berenang. Kalau berenang itu aku memang dulu pakai hair tonic. Ini sekarang udah belum pakai lagi. Oh, dulu pakai ini hair rontok tonic. Lagi banyak rontok banget nih. Ini aja lagi ngomong lagi pada rontok. Tahu kenapa? Quality darahnya kurang lancar tuh, bagus.
Coba Oh iya, diperhatiin. mungkin ininya apa, aliran darah Nutritionnya juga kurang bagus. Iya. Kalau muka kan masker, berarti kalau rambut sebulan sekali atau seminggu sekali kerimbat ya sebetulnya. Kerimbat sendiri harusnya bisa ya. Ya, pakai itu aja lidah buaya, tanam aja di rumah gampang. Lidah buaya atau nggak mau repot hair tonic aja. Iya. Natural kok, hair tonic juga ada. Sifon nanya dong, Sifon. Iya, boleh. Itu kan anak saya sebenarnya tips sih, minta tips untuk anak saya, rambutnya itu kan kayak rambut jagung. Itu mumpung masih kecil, baiknya apa nih yang mesti kita lakukan? Karena kan beberapa kali udah saya sempat coba. Kayak waktu dulu saya kecil, saya pakai minyak cem-ceman, lumayan ini bisa kan. Tapi giliran dia dipakai minyak cem-ceman, dia nggak mau. Terus udah gitu, pakaiin lidah buaya, nggak rutin juga. Kadang-kadang mau saya coba air beras, itu juga dia nggak mau. Baiknya enaknya gimana ya? Karena kan akhirnya kayaknya saya mikir atau dari dalam aja nih. Kebetulan dia juga suka makan sayur, makan kuah gitu-gitu. Itu sih tipsnya. Ya boleh dari dalam aja. Malah lebih fondasi lebih kuat, dia akarnya kan yang kita kuat di dalam pertumbuhan dari dalam kan. Ya cukup banyak makan yang tadi saya bilang vitaminnya itu vitamin A, C, dari buah-buahan juga boleh, nggak usah suplemen kalau masih kecil kan. Banyak makan aja ya, protein cukup, jangan terlalu overeating juga. Jadi kalau overeating juga kita punya organ tubuh kita bekerjanya jadi terlalu gimana dan kita jadi rusak juga organ. Jadi anaknya gemuk nggak? Enggak sih, nggak terlalu gemuk kan. Standar lah untuk ukuran anak 6 tahun sih sebetulnya dia bodinya standar, cuma tinggi badannya juga nggak terlalu yang menonjol juga. Ukuran teman-teman. Seimbangin aja tadi karbo, vitamin, fatnya ada. Fat dari yang baik kan dari alpukat, dari olive oil kayak gitu kan, protein, water and mineral gitu. Diseimbangkan aja. Kalau rajin sisiran gitu sebenarnya boleh nggak sih? Takutnya malah kalau anak-anak nanti micu rontok lah atau gimana. Kan kadang mikirnya kan kalau rajin disisir tuh kayak mijet kepala ya. Oh ya, stimulate. Kita kalau pijit-pijit gini, kita stimulate, kita punya di sini peredaran darahnya dan apanya di sini nih kita punya kan ada juga ya. Jadi kita stimulate juga sih. Dan keras. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Nah, kalau mengenai perawatan udah pada paham, udah pada ini kan akhirnya kita memiliki quality hair yang bagus, skin yang bagus. Nah, kuku ini juga perlu di-maintain juga ya kan. Jadi jangan ada infection, jangan ada jamur, jangan ada pembersihan higienis personal, itu juga penting gitu. Nah, sekarang tugasnya kosmetologis adalah bagaimana menstyling rambut nih. Kadang-kadang masa rambut dibiarinin panjang aja. Nah, stylingin, jadi dia mukanya bulat, cocoknya seperti apa. Kita punya performance gitu. Jadi mau nggak kita, kayak rumah mah di interior gitu, di interior didesain. Nah, kita mau nggak desain, kita punya beauty. Nah, setiap orang tuh punya akses. Setiap orang tuh punya kemampuan, bukannya enggak gitu. Tapi masalahnya mau apa enggak gitu aja. Misalnya rambut saya nih biarin ini panjang uwel-uwel aja gitu, udah gitu. Atau kita mau stylingin lebih cantik, itu namanya the beauty. Sebenarnya the beauty itu udah disiapin, cuman Tuhan sudah memberikan kepada kita. Nah, kitanya tidak mempercantik gitu, tidak kreatif misalnya atau apa gitu. Oh iya, saya styling kayak gini nih cocok nggak nih?
dicoba aja. Saya pernah panjang banget, saya pernah pendek segini. Kita jangan steady segini dari muda sampai udah meninggal segini aja gitu. Jadi one style only gitu. Jangan, nggak usah. Jadi kita changing aja, nggak apa-apa, fun gitu loh. Jadi hidup ini kita nikmatin aja. Kalau kita kayak gini saya lucu juga, cute juga, saya begini bagus juga. Nah kalau make up itu kenapa perlunya make up gitu? Ada yang bisa jawab? Kalau perempuan kenapa lebih pede kalau make up? Nah, make up itu ada yang bisa jawab? Saya kasih buku nih. Wih, Bu Ivon, supaya cantik. Supaya Koreksi kekurangan. Fresh, bukannya. Ulang. Koreksi kekurangan si Ivon. Betul. Nah, sebenarnya make up itu make Kita up mau kalau yang saya senyum. pelajari adalah make up correction. Karena mata kita enggak semua punya mata yang bagus gitu loh, bulat, ada lipetan, ada apa. Jadi kita koreksiin. Bener dong saya dong. Lipetan bukunya yang di kiri. Nah, hidung. siapa Hidungnya tadi yang menang? ada yang nggak mancung. Nah, supaya kelihatan mancung kita make upin, koreksiin sininya di Bu shading. Wilhelm. Tadi yang benar Bu Wilhelmina ya. Oh, oke. Dicatat ya. Dicatat ya. Ntar bukunya terserah saya kan, mau buku tulis kayak ya. Pinter dia. Yang Ibu penting kan komisaris nggak mungkin kasih aja buku buku lah. tulis. Enggak, saya kasih yang bermanfaat. Nah, jadi bibir kita ada yang tipis, ada yang tebal. Nah, kita desain gitu loh. Desain supaya ada transformasi, ada perubahan. Jadi kita mau nggak perform lebih kayak rumah mah di interior, ini rumahnya kok dull banget, warnanya kok kayak apa gitu kan? Kalau kosmetologis ini kayak sama kayak make up artist nggak? Beda? Atau lebih luas atau lebih dalam atau gimana? Lebih Atau dalam, tanggung jawabnya kan ada mempelajari struktur tubuh manusia, body sistemnya, organ sistemnya bekerja bagaimana, terus kimia yang di-apply, terus alat-alat. Kita kan pakai alat banyak tuh. Kita harus tahu nih, voltasenya, safety-nya, apanya. Kita bertanggung jawab begitu. Dan hygienist-nya, kita mesti disinfektan semua. Nah, yang saya tugas tanggung jawab kosmetologis itu banyak gitu. Karena bisa diklaim sama customer. Kalau customer terjadi, ternyata alatnya kita bisa bikin kesetrum ya, atau kena apa gitu. Nah, itu kita tuh bisa bisa dituntut gitu. Jadi kita tuh enggak sembarangan gitu. Kita harus familiar, kita harus mempelajari semua itu, dan kita harus pahami testing semua gitu. Jadi maka kalau di luar tuh mau buka salon, mau buka apa, it's not easy gitu loh. Karena responsibility-nya tuh tinggi. Udah gitu kita misalnya ada klien, ada skin disease, ada penyakit kulit, kita assessment dulu kan, kita analisain gini-gini. Nah, kalau misalnya dia ada bawa penyakit atau sedang sakit, bukannya kita mau menghina dia atau mau kita ngomong, I think you have a skin problem yang di sini ini kepalanya ada jamuran, ada apa, kita kasih tahu. Kita suggest pergi diobatin dulu, karena kita nggak boleh ngobatin, karena apa? Kita bukannya dermatologis, kosmetologis itu bukan physician, bukannya dokter gitu. Kita hanya mempercantik dan merawat yang normal only. Kondisinya normal gitu. Jadi ya kita tadi udah sampai mana tuh mengenai styling ya?
Jadi jadi kita tuh kalau mengenai ini makeup kan. Jadi kita tuh kayak interior rumah, mau nggak kita mendesain kita punya muka atau di interiorin gitu. Oh, shading di sini supaya kelihatan tirus atau apa. Kita punya keputusan ada di tangan kita gitu. Tapi kalau misalnya lagi males, oh ya udah kita apa adanya gitu. Tapi kalau kita orang yang sering bersosial dengan orang lain atau apa, kita mau nggak maintain kayak gitu, itu terserah juga gitu. Cuman Tuhan udah memberikan banyak option sama kita yang mutusin milih kita maunya seperti apa, kita tampil seperti apa, atau kita ya maunya seperti apa, citra dirinya atau apanya. Oh, ini orang yang peduli penampilan, ini yang tidak peduli. Oh, ini orang yang peduli perawatan, ini yang tidak peduli. Itu before and after juga kelihatan. Orang yang tidak peduli dan orang yang peduli itu hasilnya beda. Gitu. Jadi sih jadi interested banget belajarin tentang kosmetologis itu untuk diri sendiri bisa, kita bisa juga untuk orang lain gitu. Makanya saya demen banget. Memang passion saya ada informal passion saya adalah ini kosmetologi, mempercantik orang yang datang misalnya. Tadi rambutnya panjang banget gini ya, and then aku lupain stylingnya dia. Tahu-tahu jadi cantik kayak Korean look. Ya. Ya. Kalau misalnya kalau Bu Ivon ini kan ada salonnya ada perawatan paket perawatan yang gimana nggak? Maksudnya yang spesial beda dari salon lain apa dengan berhubungan dengan kosmetologi yang Bu Ivon pelajari ini? Iya, karena kan saya orangnya idealis. Jadi saya nggak komersil. Jadi kalau ketika orang datang, facial saya ada. Tapi facialnya saya adalah treatment and then advising. Saya tanya sama dia, kamu pola makannya pagi apa, siang apa, malam apa? Oh, terjadinya kayak gini. Karena apa? Dia kalau ke salon kan one time kan. Tapi yang sebenarnya kalau untuk kulit muka itu harusnya daily dia treatmentnya yang penting. Jadi di rumahnya yang penting, yang saya inform itu yang di rumahnya dia harus lakukan apa. Iya. Jadi dia kalau mau keriput berkurang nih Bu, gini ya. Nah, beli produknya terserah budget Ibu gitu. Tapi you need to protect. Jadi saya begitu, nggak tahu dah. Tidak ada niat dia harus balik ke salon saya atau enggak. Kayak rambut aja styling, kalau saya udah stylingin orang, saya selalu suggest misalnya, Bu, mau styling di rumah nggak, belajar gimana? Ini pakai gulungan, poninya ini, terus diginiin, diapain. Nah. Oh gitu, ya. Jadi dia bisa nanti dia free, dia jadi bisa stylingin sendiri gitu. Jadi nggak usah ke salon terus gitu, karena kena hit terus di blow juga ini nggak bagus. Oke, kalau misalnya cewek terutama yang rambut panjang abis mandi biar cepet kering di blow gitu nggak bagus ya? Apa bagus cuma angin-angin aja, nggak disetel yang panas kayak gitu? Ya, hair dryer itu ada macam-macam, ada ion, ada gimana. Jadi kita beli yang safety juga. Alat-alat itu semua yang agak ada impact apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya itu low heat, jadi jangan terlalu panas, asal angin-angin dikit. Ya kalau bisa rambutnya nggak terlalu tebal ya udah, fine aja, kering sendiri gitu. Tapi kalau nggak tahan, suka pusing, ya keringin dikit pakai anduk atau pakai sedikit gitu. Ya begitulah. Jadi pakai hair dryer juga bisa bantu cepat rontok juga. Oke. Overheating misalnya. Ya. Jadi pilihan di tangan kita.
Ada yang mau tanya lagi? Silakan, ada yang mau bertanya? Nah, kalau kuku tuh perawatannya bukannya cuma gunting kuku aja? Enggak. So, cowok soal yang nanya. Kalau kuku itu ada yang kena infeksi, ada yang kena fungus, jamuran. Itu karena pembersihan atau karena terkontaminasi alat. Kalau cewek kan suka manicure, pedicure. Di tempat pedicure, manicure itu nggak disteril gitu. Sehingga dia punya jamur, dia punya ini kita ketularan, bisa hitam, bisa tahu-tahu bisa kayak pecah, bisa kalau kayak pokoknya ini nih jadi tebal atau apa ya. Bisa macam-macam itu kuku itu juga. Kalau guntingnya terlalu dalam juga nggak boleh. Nah, jadi Guntingnya terlalu dalam. Maksudnya gimana? Gunting kuku kan ada tuh sampai yang dalam banget, sampai kulit. Iya. Oh, iya. Jangan sampai dalam. Oh, itu nggak boleh juga ya? Oke. Atau kena infeksi, kena kecelakaan. Nah, misalnya. Kalau cinta yang terlalu dalam juga nggak boleh ya? Nggak boleh. Terlalu posesif. Topik beda. Oke. Tapi kalau masuknya kurang dalam nggak enak. Oh, itu lain lagi tuh. Ada yang mau bertanya seputar. Saya mudah-mudahan saya bisa menjawab. Tapi kalau udah jelas ya, udah jam berapa ya? Belum jam 10. Apa sih aku mau nanya lupa tadi. Aduh. Ntar deh, aku mau ingat-ingat dulu. Apa ini aja kita tutup formal dulu, nanti baru dilanjutkan lagi kalau mau nanya bebas. Iya, silakan. Bu Evon, kalau kuku nggak kuat, itu saya nyuci tuh selalu nanti gompel-gompel kukunya. Kenapa ya? Iya, kalau kena sering air tuh kan pakai sarung tangan aja, Bu. Atau memang kurang kalsium. Kalsium ya. Kalau kuku kurang kuat mah gampang, Bu. Ini dulu juga kuku saya juga nggak kuat. Ditancepin bawang putih itu loh hari-hari. Di mananya, Bu? Ditancep-tancepin bawang putih kukunya, dioles bawang putih itu jadi keras. Kuku saya sekarang bisa panjang. Dulu mah ini gampang banget patah gitu. Jadi kuku ditancepin, Bu, diolesin. Kenapa? Dioles. Kan bawang putih itu kan kuku kita bisa ditancepin ke situ. Yang penting kuku kita tuh kena cairan dari bawang putih itu. Dioles aja sambil duduk, sambil apa kayak gitu. Jadi kukunya keras kayak gitu. Oke, thank you Bu Yuli. Nah, itu. Kalau boleh itu pengalaman. itu organnya yang kurang mensupport pertumbuhan itu yang diperbaiki polanya. Kalau itu kan dari luar kan temporary. Kalau dari dalam itu sejak vitamin D3 itu membantu kita untuk penyerapan kalsium. Jadi kita di makanan, sayuran semua ada kalsiumnya. Nah, sama dia dibantu diserap gitu. Jadi sejak minum vitamin D3, kuku saya lumayan kayaknya keras. Gitu ya. D3 yang 1000 IU atau yang lebih, Bu Evon? Ya, 1000. Saya sih yang 1000 gitu cukup lah. Gitu. Tapi rutin daily gitu. Nah, saya terakhir ini sih pagi sore gitu. Karena butuhnya IU itu juga cukup banyak gitu. Vitamin D ada vitamin D3 khusus gitu ya, dijual gitu ya? Ada di Blackmore kan ada, atau kita kalau mau hari yang free punya jemur matahari. Tapi masih kurang cukup juga. Kalau tadi rambut rontok juga D3 juga ya, Bu Ivon? Iya, sama ini D3, peredaran darah, water, fat, yang 6 unsur itu dah. Jadi kalau bisa
maintain yang Iya. organ tubuh yang dalam itu mendistribusi, misalnya kayak jantung darah distribusi. Nah, jantungnya yang harus dibikin sehat. Sehat jantung apa? Misalnya perlu omega, apuket, terus olahraga atau apa. Kalau paru-paru perlu apa? Oksigen. Nah, perlu hirup udara bersih, buang atau apa. Hindari polusi rokok atau alkohol atau apa makanan yang terlalu bagaimana gitu. Nah, kopi boleh 1 gelas nggak masalah. Nah, gitu. hindari gula. Jadi liver kita jangan terlalu banyak makan gorengan, minyak jelantah atau apa. Nah itu kita perhatiin, dan juga jangan overeating gitu. Jadi makan secukupnya. Kalau kita makan berlebihan, dia kerjanya organ itu begitu, jadi gini nih pelan, sehingga jadi terlalu berat, itu bisa merusak pankreas. Maka kenapa pankreas rusak? Karena overeating. Nah, pankreas begitu rusak, udah jebol tuh pertahanan racun kan. Jadi rusak semuanya gitu. Nah, itu karena overeating, nah itu pankreas bekerja, maka jadi kalau pankreas rusak kan banyak kan jadi diabetes ya, jadi apa. Terus ginjal kita gitu. Ginjal kita sama pembersihan usus juga penting. Kalau mau itu supaya bagus ya sampai kulit bagus, ini pertumbuhan rambut bagus. Jadi kalau cukup kalsium bukan hanya itu loh, gigi kita nih udah sampai umur berapa ya bisa nggak rontok gigi. Sip, keren. Iya, jadi kalau kenapa umur sekian giginya dia copot gitu ya. Kan yang perlu jadi kita maintain outer kita itu dari dalam juga. Baru bisa hasilnya begitu gitu. Maksimal ya kalau dari dalam. Kalau kalsium apa aja tuh Bu Ivon? Kalsium dari makanan sebenarnya banyak juga ya. Misalnya dari sebenarnya di sayuran juga banyak kayak tempe, tahu kan ada tuh kan. Terus brokoli katanya tinggi kalsium juga. Caisip tinggi kalsium juga. Pohon-pohon yang udah kena sinar matahari atau itu semua udah ada kandungan kalsium juga. Kalau menurut ini sih juga ya benar. Kalau jantung bermasalah perlu magnesium. Bukan butuh cinta, biar jantungnya berdegup lebih sehat. Itu kasih sayang. Banyakan cinta malah sakit jantung, tak? Iya, sekarang kan udah paham kalau ngobatin hati yang rontok karena ditinggal pergi ada nggak Bu? Gitu ya. Apa Pak Soleh? Ngobatin hati yang rontok karena ditinggal pergi. Dasar. Cari lagi. Kawin lagi Pak Soleh. Terima kasih. Iya. Oke, Bu Ivon, penutup aja dulu. Nanti kalau mau diterusin silakan. Ya, intinya kita bersyukur banget. Kita udah diberi sama Tuhan kelengkapan yang terlengkap untuk kita hidup ini gitu loh. Kita punya di kita ada kecantikan yang dari dalam dan dari luar. Maukah kita sama-sama nih memahami bagaimana menjaga merawat yang udah diberikan ke Tuhan kepada kita. Kalau menurut saya, ya kita sama-sama jaga beauty kita memperlihatkan beauty kita dari karakter, dari performance gitu. Jadi dari dua sisi, jadi lebih baik gitu. Terima kasih sama Tuhan dan terima kasih juga kepada Great Cicip nih udah kasih kesempatan sharing, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. So you can take care your skin, your hair, and then your performance semuanya.
Kalau mau tahu detail atau mau apa, feel free. Advising dari saya is free. Oke. Nice day. Thank you. Ya, terima kasih Yvonne. Sungguh bermanfaat sekali sharingnya. Dan kalau misalnya teman-teman, ya, psikologis itu sangat berpengaruh juga untuk kulit, untuk rambut, untuk psikologis. Mungkin teman-teman bisa ikutin meditasi gratitude setiap pagi jam 8. Untuk konsultasi lebih lanjut tentang perawatan segala macam kulit, apa segala macam stylist rambut atau apa, bisa konsultasi ke Yvonne. Dan tentunya jangan lupa teman-teman yang di daerah dekat Jakarta Barat bisa mampir ke salonnya Bu Yvonne biar bisa di treatment khusus dan konsultasi lebih dalam lagi. Ya Bu Yvonne ya, di mana salonnya? Salon Jalan apa? tuh? Di Taman Surya, Gwen Salon, ada Instagramnya, Gwen Beauty Salon. Nah, seperti itu. Jadi yang dekat-dekat silakan mampir. Whole Stop Healing kulit, perawatan dari dalam dan luar.